Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang steady state condition. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fuad Khairul Rahman dengan NIM akhir 04. Ada Aning Surya Citra Pakarti dengan NIM akhir 15. Dan M. Raihan Al-Rasyid dengan NIM akhir 21, dan RM Rois Al-Widad dengan NIM akhir 26, dan saya sendiri Rizky Ardiansyah dengan NIM akhir 34. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, apa sih itu steady state condition? Nah, jadi perpindahan panas konduksi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konduksi keadaan tunak atau bisa disebut steady state dan konduksi keadaan tak tunak unsteady state. Konduksi tunak adalah proses konduksi di mana nilai panas sama terhadap waktu, sedangkan konduksi keadaan tak tunak adalah proses konduksi yang nilai panasnya berubah terhadap waktu. Perpindahan panas konduksi dalam kondisi tunak, istilah steady state, menyiratkan tidak ada perubahan dengan waktu pada setiap titik di dalam medium. Sementara transit atau unsteady state menyiratkan variasi dengan ketergantungan terhadap waktu. Steady state condition atau keadaan tunak merupakan suatu kondisi yang dimana sifat-sifat dari suatu sistem tidak berubah bersamaan waktu atau tetap. Nah, pada kondisi ini, semua variabel menentukan perilaku sistem yang stabil dan tidak mengalami perubahan signifikasi bersamaan dalam berselangnya waktu, seperti halnya suhu, tekanan, konsentrasi, kecepatan, dan arus listrik. Nah, konsep steady state diterapkan luas pada teknik, fisika, kimia, dan hampir sebagian besar cabang ilmu lainnya, terutama analisis sistem dinamik. Nah, pembeda antara steady state dan kondisi transient adalah bahwa dalam kondisi transient, variabel sistem masih berubah secara signifikan dengan waktu. Pada umumnya terjadi pada awal proses atau ketika ada gangguan. Nah, pada umumnya keadaan tunak tercapai setelah periode awal yang disebut keadaan transient, yang dimana sistem masih mengalami perubahan hingga akhirnya mencapai kestabilan. Sekarang kita akan beralih ke karakteristik dan ciri-ciri dari steady state condition atau konduksi keadaan tunak. Kita akan mulai dari karakteristik. Yang pertama adalah kestabilan variabel, kemudian tidak selalu kesetimbangan, kemudian fase setelah transient, dan yang terakhir adalah dinamis dan terbuka. Kemudian untuk ciri-ciri dari steady state condition, yang pertama, tidak ada perubahan sifat-sifat sistem terhadap waktu. Semua variabel yang relevan dalam sistem seperti suhu, tekanan, laju alir, atau konsentrasi tetap konstan. Kemudian, laju aliran masuk sama dengan laju aliran yang keluar. Jadi dalam sistem aliran, jumlah massa atau energi yang masuk ke dalam sistem sama dengan jumlah yang keluar, sehingga tidak ada akumulasi atau pengurangan. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah keseimbangan, di mana sistem berada dalam keadaan seimbang, tidak ada perubahan bersih dalam kondisi sistem. Perbedaan keadaan tunak atau steady state condition dan kesetimbangan. Kesetimbangan merupakan kondisi di mana semua proses reversibel berjalan dengan laju yang sama sehingga tidak ada perubahan yang bersih. Sedangkan keadaan tunak dapat terjadi meskipun ada proses irreversibel dan aliran energi atau massa yang terus berlangsung selama variabel sistem tetap konstan. Penerapan konsep kondisi tunak banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk mekanika fluida untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan, turbin, dan kompresor. Yang kedua, termodinamika untuk menganalisis perpindahan panas dalam berbagai proses. Yang ketiga, kimia untuk menganalisis reaksi kimia dan laju reaksi. Yang keempat, farmakokinetik untuk menganalisis konsentrasi obat dalam tubuh.
Baik, selanjutnya ada contoh dari steady state itu sendiri. Yang pertama, aliran air di dalam pipa yang tidak bocor dan tidak mengalami perubahan kecepatan atau tekanan air di dalam pipa. Artinya, aliran air tersebut stabil dan konstan dari waktu ke waktu di titik tertentu. Yang kedua, aliran udara di sekitar objek diam seperti mobil atau pesawat yang terbang pada ketinggian dan kecepatan konstan, di mana kecepatan dan tekanan udara tidak berubah seiring waktu. Nah, yang ketiga, ketika menyiram tanaman menggunakan selang, jika ujung selang dipencet sehingga luas penampang mengecil, kecepatan air yang keluar menjadi lebih tinggi, namun debit air tetap konstan. Ini juga contoh aliran steady state. Dalam konteks probabilitas dan statistik, steady state juga dapat diartikan sebagai probabilitas keadaan tetap yang tidak berubah setelah periode tertentu, misalnya dalam analisis perilaku konsumen atau sistem Markov. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai steady state. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.